Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are all well ya. Sudah tahun 2002 dan ketemu lagi kali ini sama Miss Puri lagi untuk pembahasan soal TO 4 Bahasa Inggris. Oke, check this one out. Kita mulai ya. Oke, number 6. Why and Mary look at the filters and photoshops are the personal damage. The keyword is personal damage. Oke, kata kuncinya itu personal damage. Ini ada di paragraf 3, third paragraph. It's personal damage. When you go out, if you don't look the same, it's embarrassing, katanya. Nah, ketika kamu keluar dan kamu tidak terlihat sama, maksudnya dengan apa yang difoto gitu ya, itu memalukan, katanya. Although it seems to be for the people, it's actually for you. Walaupun terlihat hanya untuk orang lain, tapi sebenarnya ini untuk diri kamu sendiri. Ya. I just try to stay away from it. Aku hanya mencoba untuk menjauh dari hal itu. Menjauh dari hal itu maksudnya ya Photoshop sama filters itu ya. If you are happy with the way you look, then you wouldn't put that on. Kalau kamu bahagia dengan apa yang ada pada diri kamu, kamu tidak akan menggunakan mereka gitu ya. Oke, kenapa disebut personal damage? Katanya perusahaan personal. Di sini dia bilang ketika kamu pergi, kamu tidak terlihat sama, itu memalukan. Artinya, ini tidak menunjukkan apa diri kamu sebenarnya gitu ya, siapa diri kamu sebenarnya. Dan ditegaskan lagi, if you're happy with the way you look, then you wouldn't put that on. Berarti bisa dikatakan ini they don't show the true people. Ini tidak memperlihatkan orang-orang yang sebenarnya, gitu ya. Kalau yang B, they will never make people happy, mungkin ada aja yang bahagia dengan hal itu gitu. Tapi ditekankan di sini bukan itu ya. They are just an application juga bukan. They will lose people's confidence, akan menghilangkan kepercayaan diri orang-orang. Kalau menggunakan itu sepertinya akan lebih percaya diri, tapi katanya kalau ketahuan itu memalukan lah, karena tidak menunjukkan diri kita yang sebenarnya gitu ya. Oke, okay. They never elevate people's expectation, tidak akan meningkatkan harapan orang-orang atau ekspektasi orang-orang, ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, okay. Next, number 7. What is the best moral value that Anne Mary wants to share by the text? Apa moral value-nya? Katanya ya. Kita lihat dulu pilihan-pilihannya nih. Yang A, she tells about her current single is worth to wait. Bukan itu ya. Bukan tentang new single-nya. She tells people to stay in their perspective, not body. Dia memberitahu orang-orang untuk mempertahankan perspektif atau pandangan mereka sendiri, bukan orang lain. Nah, ini bisa jadi she tells the damage of people who live in people's perspective. Dia memberitahukan kerusakan atau kehancuran orang-orang yang hidup dari pandangan orang lain. Ini bukan seperti itu yang dia katakan. She tells the beauty of makeup and Photoshop in life. Oh, ini juga bukan. She tells the connections of her single with the story behind. Dia memberitahukan hubungan antara singlenya yang terbaru dengan cerita di belakangnya. Ini juga bukan, karena yang diminta adalah moral value, jadi yang betul, yang tepat yang B ya. Oke, teks baru lagi. Which of the following, number 8, which of the following reflects the author's attitude toward the topic of the passage? Ini diminta tentang toward, author's attitude ya. Bagaimana sikap penulis terhadap topik. Kalau persuasive itu berarti dia mengajak. Kalau mengajak itu, diingat aja, ciri-cirinya harus ada kata apa aja nih. Harus ada kata should, di kesimpulannya ya, terus need to, atau mungkin must. Nah, sini kita lihat ada atau enggak, nanti kita lihat ya. Kalau indifferent itu berarti cuek. Cuek ya. Informatif berarti bersifat menginformasikan, informatif dia ya. Skeptis itu berarti
menolak. Dia menolak. Optimistic berarti optimis. Oke. Kita lihat. Despite its name, heartburn has nothing to do with the heart. Some of the symptoms, however, are similar to those of a heart attack or heart disease. Heartburn is an irritation of the esophagus that is caused by stomach acid, which can create a burning discomfort in the upper abdomen or below the breastbone. Oh, dia ini definition ya. With gravity's help, a muscular valve called the lower esophageal sphincter, or LES, keeps stomach acid in the stomach. The LES is located where the esophagus meets the stomach, below the rib cage and slightly left of center. Normally, it opens to allow food into the stomach or to permit belching, and then closes again. Oh, ini berarti dia membahas mengenai how to, bagaimana terjadinya heartburn, ya. Basic cause, ini cause-nya, paragraf 3 cause. Paragrafnya, how does heartburn happen? Oh, ini proses. If that pulp, nah ini masih lanjutan. Certain foods and drinks, berarti ini closing-nya ya, tentang bagaimana makanan dan minuman seperti apa yang bisa menyebabkan heartburn tadi itu. Oke. Berarti di sini tidak ada kata-kata yang menyatakan we must, we should, seperti itu ya, tidak ada ajakan, berarti bukan persuasive, cuek juga dia, tidak informatif. Nah, dia informatif ya, tidak skeptis juga tidak optimistik. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C, informative. Number 9, the paragraph following the passage most likely discusses. Oke, di sini berarti paragraf selanjutnya akan membahas tentang apa sih, gitu kan ya? Kalau soal meminta paragraf selanjutnya, berarti ini harus melanjutkan paragraf terakhir. Oke, kita lihat paragraf terakhirnya tadi tentang certain foods and drinks like tomato products, alcohol, citrus, curry, and fatty or spicy foods may be more likely to irritate the lower esophageal sphincter and make heartburn worse. Itulah makanan yang bisa membahayakan gitu ya, yang bisa memicu si heartburn tadi. Lalu ada juga being overweight, eating big meals, wearing clothes that are tight around the waist, and smoking also raise your risk of heartburn. For heartburn, learning what triggers your heartburn can help you ease the burn. Oke, berarti ini tentang makanan dan juga lifestyle ya yang bisa memicu dari heartburn. Kalau yang A, ini other factors causing heartburn. Ini nggak perlu lagi dibahas karena sudah ya, kalau penyebab itu. Kinds of food recommended. Yang direkomendasikan mungkin bisa, tapi kemungkinan besar tidak akan membahas makanan lagi karena sudah dibahas di paragraf terakhir tadi. Overweight related to heartburn. Ini overweight ada dibahas sedikit, smoking juga ada dibahas sedikit, kemungkinan mereka tidak akan membahas ini lebih lanjut, gitu ya. Yang paling tepat di sini yang mungkin akan dilakukan oleh penulis adalah menuliskan cara untuk menyembuhkan heartburn tadi, ya. Jadi yang E. Oke. Number 10. The passage can be best summarized as follows. Tadi sudah sebelumnya di nomor 8 mungkin ya, sudah bahas. Paragraf pertama itu tentang definition, paragraf keduanya masih melanjutkan sepertinya ya. Lalu paragraf 3-nya ini ada cause. Cause tuh ada juga. How does happen, berarti prosesnya. Ini masih melanjutkan proses, ini certain foods and drinks atau lifestyle-nya. Kita lihat saja di pilihannya. A, certain food and behaviors can trigger reflux. That is the main cause of heartburn. Kalau summarize, berarti kita harus merangkum. Namanya summarize, itu berarti merangkum, bukan menyimpulkan ya. Merangkum. Kalau merangkum berarti kita harus memunculkan ide pokok dari awal sampai akhir. Kalau ini hanya di akhir saja, berarti bukan. Stress and lack of sleep can increase acid. Ini juga tidak.
Understanding causes, symptoms, and how heartburn occurs helps sufferers prepare for its attack. Nah, ini merangkum nih dari awal. Causes, symptom, how heartburn occurs, gitu ya. Ini merangkum. The muscular valve in the abdomen works in certain way. Ini hanya sedikit saja ide pokok dari teks. The feeling of heartburn can go from bad to worse when doing some physical activities. Ini tidak juga. Jadi jawaban yang tepat adalah C.